Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Zaitun Abdullah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Islam kelas D, serta rekan-rekan sekalian. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah ini, izinkan kami selaku kelompok 1 mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tinjauan Pemenuhan Unsur Asas Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta dinamikanya dalam mengelola zakat umat secara nasional. Sebelum memasuki presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Zita Rifki, dengan NPM 3021210124, beserta 3 rekan saya lainnya, yakni dan saya Ramadhanu Mahyuni dengan NPM 3021210184. Dengan saya Ilham Khairul Azmi dengan NPM 3021210122. Saya Cikwita dengan NPM 302121210318. Sebelum memasuki ranah presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu menjelaskan terkait isi bab dari makalah ini. Dalam makalah ini terdiri atas 3 bab, di mana bab 1 berisikan pendahuluan, kemudian bab 2 akan mengangkat terkait pembahasan utama, dan di bab 3 atau terakhir akan menjadi penutup pada makalah ini. Lebih lanjutnya, maka kami akan menyegerakan presentasi kami, dimulai dari pendahuluan yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Latar belakang yang kami gunakan adalah sebagai salah satu bagian dari 5 rukun Islam, maka pelaksanaan zakat bagi umat muslim sangatlah fundamental. Secara bahasa, zakat mengandung sejumlah pengertian, yakni al-barakatu yang berarti keberkahan, at-tarotu yang artinya kesucian, serta as-sholatu yang berarti kebersihan. Sedangkan secara teori, konsep zakat sejatinya merupakan ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki 1 konstitusi yang mengatur regulasi atas pengelolaan zakat itu sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang eksistensinya menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan zakat sendiri mampu memasuki tataran hukum nasional setidaknya terjadi karena 2 alasan. Yang pertama, alasan status quo yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan alasan kedua yakni lahirnya perundang-undangan yang memasukkan pengelolaan zakat yang merupakan wujud tanggung jawab negara atas peran yang diemban dalam memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami gunakan yakni ada 4. Yang pertama yakni bagaimana pemenuhan sumber hukum Islam atas redefinisi subjek, objek, dan tasaruf perzakatan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana hubungan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan asas-asas hukum Islam yang berkembang. Lalu rumusan masalah yang ketiga yakni bagaimana resiko beban ganda bagi umat muslim atas adanya pembayaran zakat dan wajib pajak, terutama pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu yang keempat yakni bagaimana realitas yang berkembang, terutama bagi lembaga amil dan muzaki atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memahami pemenuhan unsur asas hukum Islam dan sumber hukum Islam atas redefinisi subjek, objek, dan tasaruf perzakatan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu tujuan yang kedua yakni memahami bagaimana hubungan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan asas-asas hukum Islam. Lalu yang ketiga yakni mengetahui apakah terdapat beban ganda bagi umat muslim dalam hal korelasi antara wajib pajak dan pembayaran zakat. Lalu yang keempat, mengetahui realitas tanggapan dari lembaga amil dan muzaki atas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembahasan 2.1 Pemenuhan sumber hukum Islam atas redefinisi subjek, objek, dan tasaruf zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menjadi salah satu produk legislasi dari eksistensi hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tentu tak lepas dari polemik proses panjang dalam melakukan perdebatan dan kajian ilmiah, termasuk dalam versi terbaru sisi fikih zakat yang bertransformasi semula dari pemikiran ulama kontemporer dan produk fatwa. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa selain seorang muslim, muzaki juga dapat dikategorisasi bagi badan usaha yang berkewajiban dalam menunaikan ibadah zakat. Berkaca Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 267 dan Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 103, di samping melihat adanya potensi dari perkembangan zakat atas hasil redefinisi syarat harta wajib zakat yang
memasukkan badan usaha atau perusahaan di dalamnya. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa sejatinya terdapat perluasan subjek zakat yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang sebagaimana belum terdapat pada literatur fikih klasik sebelumnya. Dengan kata lain, masuknya badan usaha sebagai objek zakat akibat pembaruan paradigma yang dikandung seyogyanya telah menghasilkan suatu produk ijtihad konstitutif dari semangat ijtihad progresif fikih yang mengatur tentang perjakatan itu sendiri. Hal ini pun sejatinya selaras dengan amanat beberapa ulama kontemporer, termasuk salah satunya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang menjadikan lembaga berbadan hukum sebagai subjek yang berhak menerima taklif dari harta yang dimiliki. Berlanjut daripada yang telah dijelaskan oleh rekan kami, maka saya akan mencoba membangun redefinisi objek dan tasaruf yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam konteks redefinisi objek zakat sendiri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah mengakomodasikan pembaharuan paradigma fikih dan dalam objek harta atas kriterianya. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang membagi zakat menjadi dua golongan, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Lebih lanjutnya, pasal 4 ayat 2 memberikan penjelasan terkait harta apa saja yang masuk dalam kriteria zakat mal. Dengan adanya ketentuan kategorisasi atas objek zakat tersebut, maka secara eksplisit hal ini memberi gambaran bahwa terdapat perluasan sumber penerimaan zakat yang meliputi berbagai aktivitas kegiatan perekonomian sebagaimana fikih kontemporer menilai bahwa aset zakat dapat diperoleh dari aset fisik, finansial, maupun keahlian dengan tujuan yang sama, yaitu pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian dalam hal tasaruf, yakni penyaluran harta zakat sendiri, terdapat penggunaan dua istilah yang dicakup undang-undang ini, yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam konteks pendistribusian sendiri, efektivitas program ini didukung dengan prioritas pendistribusian zakat di mana skala prioritas tersebut mempertimbangkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Sedangkan dalam konteks pendayagunaan, hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas umat dengan melakukan penyaluran dana zakat yang lebih produktif. Maka keduanya sejalan sebagaimana Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 60 yang mana dalam modelnya mengutamakan penyaluran zakat menjadi tersebar di setiap asnaf secara adil dan merata. Hanya saja redefinisi yang dilakukan undang-undang ini dengan melihat adanya pembaharuan untuk gemuknya satu asnaf yang tidak berimbang pada asnaf lain, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya reformasi fikih dalam hal zakat, maka telah dilakukan pula pembaruan dengan meninggalkan tradisi lama yang menyamaratakan bobot di setiap asnaf tanpa meninggalkan tujuan utamanya, yakni sebagai alat dalam usaha menanggulangi masalah kemiskinan, gitu teman-teman, pada subbab 2.1. Sekian, terima kasih. 2.2 Analisis hubungan dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan asas-asas hukum Islam. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan untuk memberikan kemudahan untuk mencapai kepentingan hidup manusia. Begitu pula halnya dengan hukum dan hukum syariah. Maqasid syariah sejatinya dapat ditelisik secara mendalam pada ayat-ayat suci Al-Quran. Pada umumnya, maqasid syariah terbagi menjadi 3 bagian. Salah satunya mengenai permasalahan daruriyat. Daruriyat dapat dikelompokkan menjadi suatu perkara yang berkaitan erat dengan kebutuhan asasi sehingga sifatnya harus dipenuhi oleh setiap individu. Dengan kata lain, daruriyat merupakan suatu kemaslahatan yang pemenuhannya dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila kemaslahatan ini nihil, maka sulit untuk mencapai kemaslahatan dan nikmat, baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat 5 asas penting yang dikandung dalam pokok kemaslahatan ini. Di antaranya, memelihara agama, memelihara diri atau jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Dalam bahasa Arab, zakat mengandung makna an-namu wa az-ziyadah, yang berarti tumbuh dan berkembang. Selaras dengan maknanya yang begitu harmonis, pentingnya kewajiban zakat juga mencerminkan dalam posisinya yang disandingkan dengan
perintah salat yang memiliki 82 tempat di Al-Quran. Sebagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah zakat menjadi kewajiban harta yang harus ditunaikan bagi individu muslim yang mampu. Apabila seorang muzaki tidak menunaikan kewajiban ini, terlebih jika dilakukan secara sadar dan sengaja. Dalam konteks keberagaman, maka seorang mampu namun dengan sengaja menentang kewajiban untuk menunaikan zakat dapat dianggap sebagai orang murtad. Singkatnya, penjelasan tersebut memiliki esensi bahwa penunaian ibadah zakat sejatinya dilakukan dalam rangkaian memelihara agama. Dalam surat At-Taubah, dijelaskan bahwa interaksi sosial yang dibangun antara pemberi zakat dan penerimanya didasarkan atas prinsip saling tolong-menolong dan keinginan dari diri sendiri untuk memberikan kebaikan secara sesama saudara muslim. Hubungan sosial semacam ini akan berkembang menjadi suatu bentuk keharmonisan di kalangan umat Islam. Ayat tersebut sejatinya menjadi secara eksplisit bahwa dalam ibadah ini sejatinya dikemukakan prinsip tahir dan tazkiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadi zakat sebagai instrumen untuk membersihkan jiwa umat Islam dari dosa dan perilaku tercela. Di samping itu, maka harta menjadi alat untuk menumbuhkan al-khuluqul karimah seperti empati, simpati, sifat dermawan, dan rasa peduli yang tinggi terhadap orang lain. Khususnya bagi orang-orang yang tergolong miskin sehingga sehubung pada pemeliharaan jiwa. Penunaian zakat akan dirasa mampu meningkatkan kematangan emosional dan spiritual melalui interaksi sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Pemeliharaan jiwa, maka sejatinya pemeliharaan akal akan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan. Dalam suatu kehidupan, manusia tidak dapat menghindari konflik atau masalah. Di luar titik tertentu, maka beban masalah yang ditanggung akan menjadi variabel pengganggu bagi kesehatan akal. Dalam konteks memelihara harta, perlu diketahui bahwa Islam mengenal adanya kepemilikan pribadi yang sah, peroleh dan perbedaan tingkat oleh setiap individu yang memperoleh hartanya. Meskipun itu, agama Islam melarang keras umatnya untuk menikmati harta sendiri yang dimiliki tanpa memiliki rasa empati terhadap orang lain. Maka apabila di antaranya terdapat golongan miskin yang sulit untuk memenuhi kebutuhan primernya, sebagai sesama manusia hukumnya wajib membantu. Empati dan tolong-menolong yang dilakukan sejatinya bermuara atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, memelihara harta dalam konteks zakat berarti percaya bahwa ibadah yang dilakukan untuk mencari ridhonya tidak akan membuat mereka kekurangan, melainkan kecukupan nikmat yang tidak berkesudahan. Umat muslim yang nantinya akan membentuk keluarga akan mampu mengajarkan ibadah ini kepada generasi-generasinya. Berikut yang terdapat pada garis keturunan mereka, artinya memelihara keturunan dalam konteks ini, berarti mengajarkan kepada anak cucunya untuk membiasakan diri berperilaku empati dan menumbuhkan simpati, serta menjauhkan sifat kikir hati yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya memasuki subbab 2.3 mengenai studi kasus resiko beban ganda bagi umat muslim atas adanya wajib pajak dan pembayaran zakat yang mengikat dan diatur oleh undang-undang. Dimuatnya perzakatan dalam konstitusi salah satunya akan memunculkan kekhawatiran bagi umat muslim itu sendiri. Bisa dibayangkan teman-teman bahwa di samping ibadahnya kepada Tuhan dengan menunaikan zakat, umat muslim sendiri juga tetap menanggung status sebagai warga negara dalam membayar pajak. Dengan demikian, kekhawatiran ini akan dicoba direkonstruksikan untuk menjawab bagaimana zakat dan pajak dapat diharmonisasikan sehingga keberadaannya tidak menimbulkan resiko beban ganda bagi para umat Islam.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sejatinya telah memperkenalkan hubungan zakat dan pajak untuk pertama kalinya dalam konteks tax deduction. Tax deduction ini akan dianggap sebagai insentif fiskal yang berlaku bagi pembayar zakat. Hal ini juga tentunya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan yang sama, yakni agar umat muslim wajib pajak terhindar dari resiko beban ganda. Sayangnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih sangat sulit diimplementasikan dalam praktiknya di kehidupan, terutama jika muzaki ini gagal dalam mendapatkan bukti setor zakat dari Basnas sebagaimana syarat yang ditentukan oleh kantor pelayanan zakat. Hal ini mengindikasikan lemahnya koordinasi dari level teratas hingga antara badan otoritas pajak dan badan otoritas zakat itu sendiri. Untuk melihat permasalahan ini secara lebih jauh, maka kami mengambil Provinsi NAD sebagai studi kasus yang cukup menarik untuk diangkat dalam pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memposisikan zakat sebagai suatu hal yang memiliki perbedaan kedudukan dibanding daerah lainnya. Singkatnya, dalam konteks ini, zakat dijadikan sebagai tax credit di mana keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD serta salah satu faktor dalam pemberian insentif untuk mengurangi jumlah pajak berhutang dan wajib pajak, teman-teman. Sayang disayang, kebijakan ini pun nampaknya masih belum mampu diimplementasikan karena belum dikeluarkannya persetujuan dari Dirjen Pajak itu sendiri, teman-teman. Dinamika wacana zakat sebagai tax credit oleh pemerintah hingga bermuara pada kenyataan bahwa zakat hanya mampu sebagai tax deduction seolah-olah mengisyaratkan lemahnya koordinasi yang telah disampaikan. Terlebih melihat kenyataan bahwa tax deduction beserta segala fasilitasnya hanya berlaku untuk zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat resmi pemerintah, mendukung asumsi bahwa terdapat resistensi dalam otoritas pajak dalam merespon dinamika wacana zakat yang berkembang di masyarakat. Gitu, teman-teman. Pembahasan 2.4, realitas tanggapan yang berkembang di masyarakat atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam penerapannya, perundang-undangan ini sejatinya memiliki struktur sistem yang baik dan membawa iklim positif dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pemasukan dana zakat, serta penyediaan data informasi atas mustahik dan muzaki atas khusus secara sistematis. Sebagian masyarakat menganggap bahwa undang-undang ini sejatinya telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, di samping perlunya menerapkan sanksi pelanggaran atas pengelolaan zakat yang berjalan. Sosialisasi akan penerapan undang-undang ini sejatinya belum terlaksana secara baik di seluruh lapisan masyarakat muslim. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahik karena dinilai lebih efektif dan efisien. Mereka yang berpendapat demikian khawatir bahwa pemerintah akan memproses dana zakat yang mereka salurkan dalam waktu yang lama, disertai adanya pemotongan biaya. Sehingga tidak mengejutkan apabila para muzaki lebih merasa aman dan nyaman ketika menyalurkan zakat terhadap lembaga amil zakat yang telah dipercaya karena kebiasaan dan kejelasan program yang ditawarkan. Di samping anggapan bahwa undang-undang ini masih belum memenuhi kebutuhan dan tidak menjawab permasalahan dalam konteks pengelolaan zakat, perlu dilakukan pula peninjauan kembali atas pemberian legislasi atas izin operasi lembaga amil zakat yang masih dipertanyakan. Dari penjelasan ketiga teman saya tadi, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni yang pertama, pembaharuan paradigma dalam redefinisi subjek, objek, dan tasaruf perzakatan sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini terlihat dari masuknya badan hukum ke dalam kategori muzaki, perluasan basis kriteria objek zakat, serta memadainya ruang kreasi dalam proses tasaruf zakat yang sejalan dengan fikih kontemporer, yakni distribusi produktif dan pendayagunaan harta zakat yang orientasikan pada kemaslahatan umat. Lalu kesimpulan yang kedua yakni mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah berjalan menjadi aturan dasar dalam pelaksanaan zakat, sejatinya telah memenuhi 5 asas hukum dalam Islam. Yang pertama, memelihara agama, memelihara diri atau jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta, serta berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Lalu kesimpulan yang ketiga yakni beban ganda bagi umat muslim direduksi dalam undang-undang ini melalui kebijakan insentif fiskal yang mampu menjadikan zakat sebagai salah satu faktor tax deduction, walaupun pada kenyataannya kebijakan ini masih menjadi evaluasi dalam level teknis akibat kurangnya koordinasi antara otoritas zakat dan otoritas pajak itu sendiri. Lalu kesimpulannya keempat, pada realitanya masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat setelah penerapan undang-undang ini, diantaranya ketidakpastian dalam pemberian legislasi bagi lembaga amil zakat, sulitnya mengubah kebiasaan dan tradisi yang sebelum diterapkan masyarakat,
serta krisis kepercayaan kepada pemerintahan yang membuat implementasi undang-undang ini tidak mampu berjalan dengan efektif dan tidak efisien sebagaimana undang-undang ini dirumuskan. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari makalah kelompok kami yang berjudul Tinjauan Pemenuhan Unsur Asas Hukum Islam dan Bersumber Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta dinamikanya dalam mengelola zakat umat secara nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.